Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini khususnya kita sangat bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Dan tidak terasa hari demi hari berlalu begitu cepat. Bahkan dari pekan ke pekan, sepertinya Kamis yang lalu kita bertemu di tempat yang sama seperti baru saja, dan kita ternyata sudah melaluinya selama satu pekan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita mengingat-ingat dan memperbanyak akan kematian yang waktunya tentu terus bergulir, atau dengan kata lain, hari-hari yang kita lewati adalah hitungan mundur untuk menuju kematian. Jadi setiap saat kita ingat bahwa semakin lama atau semakin banyak hari yang kita lalui, maka semakin dekat dan semakin dekat kita dengan kematian. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya setiap dari kita memiliki semangat, bahkan memiliki ambisi tentunya untuk mendapatkan keselamatan, terutama keselamatan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu kita tidak banyak lagi, sementara yang harus kita lakukan cukup banyak, maka kita harus betul-betul bisa memprioritaskan sesuatu yang sangat penting. Di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memiliki target bahwa saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus datang menghadapnya dengan membawa qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Sebagaimana di awal kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton yang biasa kita kaji setiap Kamis subuh, Allah menyatakan di dalam firman-Nya, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, Allah menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana tidak ada manfaatnya sedikit pun harta dan anak-anak kalian. Kita sedikit pun tidak bisa mengandalkan harta kita di sana, di akhirat, dan juga anak-anak kita semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka
dulu pernah kita bahas bahwa yang paling utama yang harus kita bersihkan hati kita ini adalah dari penyakit yang bernama syubhat dan syahwat. Pada kali ini, pada pagi hari ini merupakan bagian dari bab tentang mabuk cinta yang masih kita bahas, di mana cinta ini salah satu dari dua unsur yang menggerakkan manusia. Dulu kita sudah bahas bahwa manusia melakukan sesuatu itu karena dua hal. Yang pertama karena keinginan dan yang kedua karena cinta. Maka dengan sebab cinta inilah seseorang melakukan sesuatu bahkan berkorban dengan banyak pengorbanan. Dan apabila itu dimanage dengan baik, artinya selaras dan seiring dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya tentu sangat luar biasa. Seseorang melakukan karena Allah sesuatu, melakukan ibadah karena besarnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tentu sesuatu yang luar biasa. Tetapi syaitan melihat celah tersebut dan bahkan menjadikannya sebagai peluang besar. Dia tahu bahwa kalau seseorang itu sudah sangat cinta dan ketika cinta ini disalah jalurkan atau maksudnya cinta ini disalahgunakan, maka kerusakannya juga sangat besar. Karena cinta adalah sebuah kekuatan, ketika kekuatan ini digunakan untuk kebaikan maka hasilnya besar, tapi ketika digunakan untuk kebatilan, untuk kesesatan, untuk pengingkaran, maka juga kerusakannya sangat besar pula. Maka tentu hal ini tidak akan dilewatkan oleh syaitan, karena dia akan selalu mencari cara dan berbagai upaya untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membelokkan kita dari jalur menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di halaman yang ke-507, faslun wal fitnatu nau'an. Ini berbicara tentang fitnah, syubhat maupun syahwat. Karena dasar dari keduanya juga ada kaitannya dengan masalah cinta. Seseorang mengikuti syubhat, seseorang juga mengikuti syahwatnya karena adanya cinta yang disalahgunakan. Beliau mengatakan wal fitnatu nau'an. Fitnah itu ada dua jenis. Secara asal Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mendengar kata fitnah secara asal itu artinya ujian atau cobaan. Secara umum artinya adalah ujian atau cobaan. Kemudian fitnah ini lebih dipersempit lagi untuk ujian atau cobaan yang tidak menyenangkan. Karena ujian itu tidak selalu sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak mengenakkan, tapi juga manusia sering diuji dengan sesuatu yang enak. Dan banyak orang yang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan lalu dia lolos, dan banyak yang tidak lolos ketika diuji dengan sesuatu yang enak. Diuji dengan harta. Banyak orang merasa bahwa kalau saya miskin, serba kekurangan, banyak hutang dan sebagainya, wah saya sedang diuji. Tapi jarang sekali orang yang menyadari bahwa ketika diberi kekayaan lalu mengatakan saya sedang diuji. Hanya sedikit orang yang menyadarinya. Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat berupa kekuasaan, kerajaan dan kekayaan yang luar biasa, beliau menyadarinya. Beliau menyadarinya, apakah saya termasuk orang yang kufur atau orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada kata fitnah secara umum artinya ujian, tapi dipersempit lagi ujian yang tidak menyenangkan, maka disebut fitnah. Kalau ada ujian yang tidak menyenangkan, seringkali disebutnya sebagai fitnah. Dan setelah itu lebih spesifik lagi, kalau ada kata fitnah biasanya digunakan untuk segala kerusakan termasuk segala keburukan. Jadi seringkali para ulama menggunakan kata fitnah
yang dicantumkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, maknanya adalah keburukan, maknanya adalah kerusakan, kemudian juga penyimpangan, termasuk di dalamnya kekufuran dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan, wal fitnatu naw'an, fitnah itu ada dua macam, yaitu yang pertama fitnatus syubhat, fitnahnya syubhat. Wahia a'zamul fitnataini, dan fitnah syubhat ini adalah yang terbesar di antara dua fitnah, yaitu yang kedua fitnatus syahwat, fitnahnya syahwat. Dari dua fitnah ini yang paling besar efeknya dan bahayanya adalah fitnah syubhat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Ada kalanya seseorang tertimpa fitnah syubhat maupun syahwat, dua-duanya. Atau ada juga yang tertimpa fitnah salah satunya. Tentu yang pertama, kalau orang terfitnah dengan syubhat dan syahwat, ini musibah yang sangat besar. Tapi ada juga orang yang terfitnah salah satu dari keduanya. Ini pendalaman dari bab-bab awal dulu, walaupun di dalam bab tentang mabuk cinta, namun dicantumkan oleh beliau lebih detail lagi. Beliau melanjutkan, saya rangkum saja mungkin. Fitnatus syubhat, keburukan yang berupa syubhat, itu berasal atau disebabkan dari min du'fil basirah wa qillatil ilm. Wala siyama idza ibtarana bidzalika fasadul qasdi wa husulul hawa wa hunalika al fitnatul uzma wal musibatul kubra. Beliau mengatakan syubhat itu muncul karena lemahnya basirah. Lemahnya basirah di sini sering diartikan lemahnya akal, cara berpikir. Dan sedikitnya ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Dan terlebih lagi, diperparah lagi ketika ditambahkan dengan adanya fasadul qasdi, yaitu rusaknya niat, rusaknya tujuan. Dan juga akhirnya sampailah kepada pemenuhan hawa nafsu, dan itulah fitnah yang besar dan musibah yang besar. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang akan dijebak oleh syaitan, terjangkit penyakit syubhat itu karena lemahnya akal dan juga sedikitnya ilmu agama. Tidak berarti orang yang terkena syubhat itu orang yang loyo, tetapi justru sebaliknya seringkali menimpa orang-orang yang semangatnya tinggi sebenarnya. Semangatnya tinggi tapi ilmunya sedikit. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa fitnah syubhat ini lebih besar daripada fitnah syahwat? Orang yang terjangkit syubhat, dia tidak merasa bersalah. Kalau orang berkecimpung dalam dunia syubhat, artinya dia jatuh dalam sesuatu yang sepertinya baik, tetapi dia adalah keburukan. Sepertinya al-haq, tapi sebenarnya kebatilan. Jadi dengan kata lain sering saya sampaikan, dan ini juga sering disampaikan oleh para ulama untuk mempermudah pemahaman dalam masalah ini, bahwa syubhat itu adalah kebatilan yang dikemas al-haq. Isinya kebatilan tapi kemasannya al-haq, dihiasi dengan dalil-dalil yang mendukung kebatilan tersebut, sehingga orang yang sedikit ilmu akan mudah terbawa. Kalau orang terjatuh dalam syahwat, dia tahu bahwa itu salah. Secara umum tahu ini adalah dosa, ini salah. Tapi dia tidak bisa berlepas diri darinya, melakukannya. Tapi kalau syubhat, orang merasa itu adalah sebuah kebenaran. Dia bisa saja terjatuh dalam kekufuran, dalam kesyirikan, dan juga minimal yaitu kebid'ahan. Kalau orang terkena syubhat. Kalau orang terkena syahwat, dia terjatuh dalam dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik, kekufuran, kemunafikan, kemudian juga bid'ah. Tetapi syubhat, orang akan terjatuh dalam kekufuran, perbuatan syirik, sifat munafik atau nifak, dan juga bid'ah-bid'ah.
Dan orang ketika terkena syubhat, dia merasakan, meyakini bahwa itu kebenaran. Dia akan membelanya habis-habisan. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, secara umum kalau orang terjatuh dalam syubhat karena dianggap sebuah kebenaran, maka dengan leluasanya dia mengembangkan syubhat tersebut. Kebid'ahan, kesyirikan akan terus berkembang. Bahkan dengan tanpa rasa berat, rasa malu apalagi tidak ada, mereka akan membuat syubhat ini lebih terorganisir. Beda dengan syahwat. Mungkin kita jarang, walaupun ada tapi sedikit, ya, komunitas atau kelompok atau organisasi yang mengkoordinir perbuatan maksiat, organisasi zina. Mungkin ada tapi tidak banyak. Ada ketuanya, mungkin ada tapi sedikit. Menorganisir misalkan LGBT mungkin ada. Entah itu secara terang-terangan atau setengah terang-terangan atau tersembunyi. Tapi berapa banyak orang yang terjatuh dalam syubhat kemudian membentuk satu kelompok bahkan terorganisir dengan baik. Bahkan mungkin minta legalitas dari pemerintah. Dan mengatakan ini adalah sebuah organisasi. Tapi ternyata isinya adalah kesesatan-kesesatan. Bahkan ini bisa jadi tingkat skalanya internasional. Pengikutnya jutaan di seluruh dunia. Salah satu contoh saja pengikut Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad, di mana dia mengatakan dirinya sebagai nabi, dan juga pengikutnya mendukung, dan ini seluruh dunia pengikutnya jutaan jumlahnya, terorganisir dengan baik. Ini adalah contoh ketika orang terjebak dalam syubhat. Dan mereka memiliki dalil-dalil yang cukup banyak dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi untuk mendukung kesesatan mereka. Sehingga orang-orang yang sedikit ilmu langsung ikut. Masya Allah. Contohnya saja yang sedang viral, kemarin saya singgung, sekarang yang sedang rame di Pasuruan. Ya sebenarnya bukan hal yang baru dan pertama kali. Itu orang yang belajar agamanya hanya dari Quran terjemahan dan menolak hadis-hadis Nabi SAW. Dan ketika ditemui oleh para pejabat MUI setempat, oleh tokoh-tokoh masyarakat, mereka bahkan dimasukkan video-video mereka dengan lantangnya menyampaikan ajaran mereka sendiri dengan bangganya bahwa saya ini mengikuti kebenaran. Tidak mengikuti hadis Nabi SAW, tidak mengakui adanya hadis Nabi SAW. Sebenarnya kelompok ini sudah lama, berabad-abad yang lalu sudah ada, yang dikenal dengan kelompok munkirus sunnah, mengingkari sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW. Ini sedang viral dan mereka memiliki dasar-dasar menurut mereka inilah dalilnya, begitu. Sampai mereka mengatakan, bukankah dulu Nabi Adam itu diajari langsung oleh Allah, tidak perlu diajari oleh manusia. Berdalil dengan wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami mengajari, dan atau Adam diajari, wa'allama Adamal asma'u kullaha, dan Nabi Adam itu diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama. Ini dengan mereka, salah satunya dalil kami adalah ini, Allah sendiri yang mengajari kami. Nah, kami belajar agama ini langsung dari Allah. Enggak butuh Rasulullah, ya, langsung Al-Qur'an gitu ya. Masya Allah. Padahal bagaimana kisah seorang wanita yang berdebat dengan Abu Hurairah. Wanita ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya ini seorang wanita hafidhah. Saya hafal Quran. Tapi saya tidak menemukan satu ayat pun yang melarang wanita itu mencukur alis, menyambung rambutnya. Saya nggak menemukan satu pun ayatnya, kata wanita ini. Kata Abu Hurairah, bukankah kamu hafal Al-Quran? Bukankah ada salah satu ayat yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah lakukan, dan apa yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Ini sebuah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, akan tetapi yang dikatakan oleh Muhammad adalah dari wahyu Allah. Selama hadis itu sahih, valid dari Rasulullah SAW, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mengatakan saya percaya Al-Quran tapi tidak percaya hadis, berarti dengan kata lain dia mengkufuri
banyak ayat-ayat Al-Quran, karena di antara ayat Al-Quran adalah atiullaha wa atiur rasul, taatlah Allah dan taatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh syubhat, seolah-olah itu sebuah kebenaran, ini ada dalilnya. Bukankah dulu Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahwa kenapa saya mengaku nabi, karena ada dalilnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat As-Saff, Allah menyatakan, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Dan saya mendengarkan atau membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan juga saya memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang bernama Ahmad. Lalu kata Mirza Ghulam Ahmad, bukankah nama saya juga Ahmad? Maka yang dikabarkan Allah itu adalah saya. Ini dalilnya. Ya. Dan juga menafsirkan tentang khotamun nabi, penutup para nabi. Dia artikan khotam dalam bahasa Arab itu adalah memiliki makna dua. Yang pertama cincin atau perhiasan, yang kedua adalah penutup. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu bukan penutup para nabi, tapi khotamul anbiya, yang dimaksud adalah cincin atau perhiasannya para nabi, sehingga kenabian belum ditutup. Ini dalilin juga. Kalau orang itu sedikit ilmu, tidak paham banyak tentang agama ini, mendengar dalil-dalil itu akan langsung ikut, terbawa, akan mendukung, akan jadi pembelanya, akan jadi anggotanya. Dan itu baru 1-2 contoh tentang syubhat, sementara syubhat bertebaran begitu banyak. Yang hasil akhirnya adalah kekufuran, hasil akhirnya kesyirikan atau kebid'ahan. Berapa banyak bid'ah yang muncul itu juga beralasan ini dalilnya. Sehingga ketika ada orang yang mengingatkan, mas itu bid'ah, sampean tinggalkan. Sampean kok bilang bid'ah? Berarti dosa. Oh saya ibadah. Maka syaitan sangat senang dengan orang-orang pelaku kebid'ahan. Kenapa? Karena susah untuk taubatnya. Kalau orang berzina, dia sadar bahwa itu salah, itu haram. Walaupun dia melakukannya, tapi setidaknya dia sadar bahwa itu salah. Tapi orang yang tertimpa syubhat, dia meyakini, wong saya yang lakukan benar, ini dalilnya ada. Dan ini jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan. Sementara kalau kita tidak mau belajar agama, mungkin salah 1, 2, 3 syubhat masuk dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk khususnya saya pribadi, tentunya harus berusaha terus untuk belajar agama ini lebih dalam. Karena boleh jadi yang dulu kita pegang, dulu kita yakin ternyata itu sebuah syubhat, bisa jadi begitu. Termasuk terutama saya pribadi. Maka kita kalau seperti itu tidak akan sempat memikirkan orang lain. Kita dengan diri kita sendiri saja sibuk. Sebentar lagi saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bisa jadi syubhat masih mengotori hati kita. Masih ada waktu dan kesempatan kita untuk terus belajar. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, obat dari syubhat adalah al-yakin, yaitu adanya keyakinan, yaitu adanya ilmu. Ilmulah yang akan menyingkap semua syubhat. Sesuai namanya syubhat, remeng-remeng. Maka akan menjadi terang benderang ketika kita terus belajar ilmu agama, sehingga dengan ilmu tersebut Allah akan singkap untuk kita semua, oh ternyata ini adalah kebatilan, selama ini saya memandangnya sebagai yang hak. Maka obat dari syubhat itu adalah al-yakin, yaitu al-ilm, yaitu dengan adanya ilmu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu yang bernama fitnah syahwat. Maka fitnah syahwat ini akan bisa disembuhkan, yaitu dengan adanya kesabaran. Sabar terutama dalam meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang terjatuh dalam syahwat,
dalam maksiat, dalam perbuatan dosa, karena dia tidak tahan, tidak sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di bab ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membawakan salah satu firman Allah, yaitu di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin, para penguasa. Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang menunjukkan atau memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan mereka dengan ayat-ayat kami itu yakin. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabar dan yakin. Dan ini juga yang tersirat dari ayat ini, ada dua jenis pemimpin yang diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada neraka, dan yang kedua, pemimpin-pemimpin yang ngajak ke surga. Kita tinggal pilih, mau pilih pemimpin yang ngajak ke neraka atau ke surga. Silakan dipilih masing-masing ya. Dan tentunya Bapak Ibu jamaah sekalian, pemimpin-pemimpin yang mengajak ke surga adalah pemimpin-pemimpin yang paham agama. Karena bagaimana dia ngajak orang lain ke surga, dia sendiri tidak paham. Bagaimana mengajak orang-orang untuk beramal dengan amalan-amalan ahli surga, sementara dia mengamalkan amalan ahli neraka. Dan kita memohon kepada Allah, semoga negeri yang kita cintai ini diberi pemimpin-pemimpin yang mengajak kita ke surga. Ya. Ini salah satunya dalam firman Allah. Selain pemimpin-pemimpin yang mengajak ke neraka, seperti dicontohkan dalam Al-Quran, ada kisahnya Namruz, ada kisahnya Fir'aun, ada kisahnya Abu Jahal, ada kisahnya Abu Lahab. Maka juga Allah nyampaikan ada pemimpin-pemimpin yang mengajak ke surga, di mana mereka memimpin yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk, mengajak manusia bi amrina, dengan apa yang kami perintahkan, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah pemimpin yang mengajak ke surga. Maka di sini beliau mengutip ada kalimat lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka obat dari dua fitnah, yaitu sabar dan yakin. Sabar obat dari fitnah yang bernama syahwat, dan yakin artinya berilmu, itu adalah obat dari penyakit yang bernama syubhat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan satu ayat lagi yang terakhir yang sering kita baca di ujung ayat Al-Asr, Allah perintahkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan saling menasehatilah kalian di dalam kebenaran, dan saling nasihat menasehatilah kalian di dalam kesabaran. Maka untuk menyingkap syubhat, kita harus belajar tentang al-haq, saling menasehati di dalam kebenaran. Inilah yang benar. Kemudian juga saling menasehati di dalam kesabaran, karena sabar adalah obat dari penyakit syahwat. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan kebenaran, menapaki siratal mustaqim, sehingga berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala syubhat maupun dari segala syahwat yang menghantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.